Yo, para Wibu Runners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Cerita Wibu. Nah, karena hampir seminggu gitu kan gua nggak upload dan live ya gara-gara sakit itu, jadinya ya gue udah nyiapin konten khusus gitu kan sebagai permohonan maaf gue buat lu pada gitu. Dan ya konten khusus itu adalah Cerita Wibu yang bakal gue bawain kali ini, yang judulnya adalah Raja Naga yang dikirim ke Isekai, atau lebih tepatnya ya Raja Naga yang ada di bumi dikirim ke Isekai. Tapi ya sebelum ke ceritanya, kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelasnya kopi hitamnya itu enggak bakal bikin dompet lo kempes kocok. Atau kalau lo mau dukung gue lebih jauh lagi dan ya lo pengen bayarnya pakai pulsa, ya lo bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lo gabung ke membership Warga Isekai, lo bisa akses konten eksklusif yang gue bikin, yaitu ya 2 cerita original karya gue sendiri, Isekai no Shiroi Ansatsu Saiga Uji sama Ninaru dan The Zero Esper, sama 1 cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan ya udahlah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih cuy, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan anak SMA yang lagi jalan pulang, tapi tiba-tiba itu ada lingkaran sihir di bawah kakinya yang mengirim dia ke Isekai. Nah, anak SMA itu yang bernama Nares, dia tahu kalau dia dikirim ke Isekai. Tapi beda gitu kan dari kaum-kaum wibu yang suka kalau dibawa ke Isekai, Nares malah kesal gitu kan. Karena ya kehidupan damai dan normal layaknya manusia pada umumnya yang udah dia idam-idamkan itu harus musnah perkara dia dikirim ke Isekai. Padahal nih ya, dia itu udah sampai nyamar jadi manusia, terus ngebuat berbagai data diri yang super ribet. Habis itu ikut program buat anak-anak yang putus sekolah, sampai akhirnya ya dia berhasil ke tahap jadi anak SMA yang normal. Tapi semua itu jadi sia-sia gara-gara dia dikirim ke Isekai. Dan Nares bersumpah dengan namanya sebagai Raja Naga Kematian, satu-satunya naga yang tersisa di bumi. Dia bakal nyari siapa yang ngebawa dia ke Isekai, atau siapa yang ngesamen dia ke Isekai. Bahkan kalau harus ngancurin dunia sekalipun bakal dia lakuin asal dia bisa ngirim orang itu ke alam kematian. Nah, setelah sekitar 1 bulan Nares dikirim ke Isekai, dia bener-bener pusing karena dunia tempat dia dikirim itu bukan dunia yang damai, melainkan dunia yang sangat-sangat kacau dengan perang 7 ras, yaitu manusia, iblis, elf, manusia hewan, vampir, dewa, dan juga naga. Nah, Nares tahu gitu kan, dia termasuk dari ras naga. Makanya ya dia pergi ke wilayah, atau lebih tepatnya ke kerajaan naga, karena dia menduga kalau ras naga lah yang manggil dia ke Isekai. Dan pas sampai di kerajaan naga, Nares nggak terlalu kaget gitu kan. Wilayah mereka ada di pegunungan yang tinggi. Karena ya waktu ras naga masih banyak di bumi itu ya juga sama gitu. Mereka tinggal di daerah yang kayak gitu. Tapi yang Nares kaget, ternyata naga di Isekai itu bukan naga yang kayak ada di bumi gitu. Naga yang gede terus punya sayap kayak dia gitu kan, yang dikenal sebagai naga barat, atau ya kayak sahabatnya gitu kan yang udah meninggal, yaitu naga ular yang kalau di bumi dikenal sebagai naga Asia. Nah, naga di Isekai itu adalah manusia yang punya sayap naga dan ekor naga, dan gak ada satupun dari mereka yang punya bentuk full naga. Dan bagi Nares, mereka itu bukanlah naga, melainkan hanyalah half dragon. Dan karena hal itu, Nares cuma bisa nunjukin sayap dan ekornya doang. Tapi ya itu juga diperkecil gitu, nggak pakai ukuran asli. Karena ya kalau pakai ukuran asli, dia yakin pasti bakal ada kehebohan publik. Karena ya sayapnya Nares saja itu bisa nutupin 1 pegunungan. Dan setelah beberapa hari si Nares ada di kerajaan naga, Nares sama sekali nggak nemu informasi soal yang ngesamen dia ke Isekai. Dan dia menduga ya kemungkinan ini ada hubungannya gitu sama Raja Naga. Makanya ya dia berniat nyusup ke rumah Raja Naga. Tapi apesnya pas Nares masuk ke salah satu ruangan gitu kan, karena dia nyium bau kematian dari ruangan itu, dia malah ngeliat Raja Naga udah tergeletak nggak bernyawa. Dan pas si Nares pengen kabur, Nares malah kepergok. Dan karena di situ cuma ada Nares gitu ya, jelas lah Nares langsung jadi tersangka utama dari kasus pembunuhan Raja Naga. Nah, selama proses interogasi, Nares kooperatif daripada urusannya makin ribet lagi gitu kan. Tapi tetap aja Nares terus dipojokin sama tim penyidik. Sampai Nares ngerasa curiga
sama salah satu orang yang katanya tim penyelidik itu yang ya di mata Nares ada yang aneh gitu sama orang itu. Dan sebagai Raja Naga Kematian, dia itu bisa nyium bau seseorang yang pengen mati, bau seseorang yang udah mati beserta berapa lama orang itu udah mati. Terus dia juga bisa nyium bau orang yang suka ngebunuh orang lain. Dan gak cuma bau, Nares juga bisa ngelihat kabut hitam dari tubuh seseorang. Dan semakin gelap kabut hitamnya, maka ya semakin dia mendekati ajalnya. Tapi pas Nares ngelihat salah satu tim penyelidik gitu kan, Nares ngerasa aneh karena orang itu punya bau yang busuk banget sampai Nares itu pengen muntah. Dan kabut hitam di tubuh orang itu juga pekat banget gitu kan, yang berarti harusnya orang itu udah mati. Tapi kenapa orang itu masih hidup? Dan pas Nares diinterogasi sama salah satu naga yang bernama Lena, Nares bilang bukannya ada yang aneh sama salah satu temenmu. Nah, Lena yang sejak awal itu nggak curiga gitu kan sama Nares, soalnya ya nggak ada motif lah buat Nares ngebunuh Raja Naga, nanya dong apa maksud omongannya Nares. Yang akhirnya ya mereka ngobrol panjang lebar sampai akhirnya mereka dapat satu kesimpulan kalau mereka harus memata-matai temennya Lena yang dicurigai sama si Nares yang bernama Pedro. Nah, semenjak itu Lena dan beberapa bawahannya Lena itu ngawasin Pedro, tapi ya tanpa mereka sadari Nares juga ikut ngawasin si Pedro dari dalam penjara. Pakai undead yang punya skill ngilang, jadi nggak kelihatan lah undeadnya. Ya kalau mau sih Nares sebenarnya bisa gitu kan, ngobrak-ngabrik kerajaan naga sendirian gitu. Tapi bagi Nares itu nggak asik gitu, karena ya ada orang nih ya yang mau main sama dia. Makanya ya harus dia kasih tahu lah siapa orang yang diajak main itu. Nah, selama proses memata-matai Pedro, Nares juga nyari informasi soal dirinya yang disaman ke Isekai. Tapi ya percuma gitu, sama sekali nggak ada informasi. Dan selama di penjara gitu kan, Lena beberapa kali juga jenguk Nares. Dan Lena juga suka ngebawa beberapa orang yang dia percayai ketemu sama Nares. Tapi yang bikin Nares nggak percaya atau lebih tepatnya shock banget, Lena ngebawa putra mahkota yang bernama Zexas ke hadapannya Nares. Nah, Nares dibikin shock pas tahu kalau Lena adalah kakaknya Zexas, yang berarti Lena adalah putri kerajaan. Nah, menurut Nares, sifat dari putra mahkota itu ya, nggak terlalu buruk lah. Cuma ya, masih terlalu bocah bagi Nares. Bahkan ya beberapa kali Lena atau Nares itu bantuin kerjaannya putra mahkota. Yang konteksnya nih ya, si Nares itu masih di dalam penjara gitu loh. Dan setelah 2 minggu, Lena akhirnya gitu kan bebasin si Nares. Dan sepanjang jalan gitu kan Lena cerita kalau Pedro itu harusnya udah mati, tapi kenapa dia masih hidup itu karena mayatnya dikendalikan sama iblis yang masuk ke wilayah atau ke kerajaan naga, dan iblis itu adalah Lich. Ya walaupun si Nares sudah tahu gitu semua informasi yang dikasih sama Lena. Abis itu Lena sama beberapa tim penyelidik pergi ke tempat si Lich, dan ya sedikit terjadi pergulutan lah antara Lena ngelawan Lich dan Nares yang dari tadi nonton aja gitu kan, tiba-tiba turun tangan pas Lena udah kewalahan ngelawan kumpulan undead yang disaman sama Lich. Lena sama yang lain itu nyuruh si Nares gitu kan, nyuruh Nares buat pergi gitu, karena mustahil gitu kan bagi Nares yang nggak punya energi sihir bisa menang ngelawan Lich. Tapi semua orang langsung shock waktu semua undead yang disaman sama Lich tiba-tiba pada ngilang jadi kumpulan asap kecuali Pedro yang ya dia jatuh jadi mayat lah. Nares bilang energi sihir. Apa itu energi sihir? Kekuatan dia adalah alam kematian itu sendiri. Segala sesuatu yang ada di alam kematian semuanya atas izin dia. Kalau dia tidak mengizinkan, maka dia bisa menghapus semua anomali yang berasal dari alam kematian. Nah, si Lich yang shock itu nanya dong, apa Nares itu Dewa Naga? Dan Nares bilang, ya kalau di dunia ini bisa dibilang kayak gitulah. Dia adalah Dewa Naga Kematian. Dan alasan Nares bilang kayak gitu karena ya di bumi itu nggak ada yang namanya Dewa Naga. Semua naga yang kekuatannya setara dewa itu disebut dengan Raja Naga. Dan Nares adalah salah satu dari Raja Naga yang ada di bumi. Nah, Nares nanya gitu kan ke Lich, siapa yang nyuruh Lich buat ngebunuh Raja Naga sebelumnya? Tapi Lich diem aja nih, dan Nares bilang lagi, kalau gitu kasih salamku pada penghuni neraka di sana. Dan Nares jentikin jarinya yang ngebuat si Lich itu langsung jatuh ke lubang hitam yang terhubung sama alam kematian.
Setelah kejadian itu, Nares ditunjuk jadi tangan kanan Zexas. Walaupun ya Nares udah nolak nih ya, tetap aja gitu dia dipaksa buat jadi tangan kanannya Zexas. Jadinya ya pas seminggu gitu setelah Nares tahu seluk-beluk kerajaan naga, malam-malam Nares itu pengen kabur gitu kan dari kerajaan naga karena ya urusannya udah selesai nih di kerajaan naga. Tapi siapa sangka gitu, pas Nares sampai di perbatasan kerajaan naga, pasukan penjaga itu pada sibuk semua gitu. Padahal ya biasanya mereka itu mager-mageran kalau malam hari, sampai Nares secara nggak sengaja ketahuan sama salah satu penjaga. Dan pasukan penjaga itu senang banget karena Nares datang di saat yang tepat. Soalnya ya pasukan iblis itu berniat nyerang kerajaan naga, dan Nares tahu penyebab pasukan iblis nyerang kerajaan naga karena si Lich mati. Sampai-sampai Nares bilang, kenapa timingnya pas banget sih, pas banget dia pengen kabur gitu loh. Akhirnya ya setelah sebulan di wilayah naga, dia nggak tega gitu kan kalau ngebiarin perang terjadi gitu aja. Dan ya dia nggak pengen gitu orang yang nggak bersalah mati juga. Dan dia nggak pengen apa yang pernah terjadi di bumi itu terulang lagi di isekai. Jadinya ya Nares pergi sendiri, walaupun yang lain udah bilang gitu biar bareng-bareng, tapi Nares bilang nggak usah gitu kan. Ya dia berniat mengakhiri ini sebelum perang pecah. Dan pas Nares ketemu sama ribuan pasukan iblis, dia santai aja gitu kan. Dan pemimpin mereka yang bernama Leviathan itu muncul di depan Nares. Mereka berdua bernegosiasi, dan inti dari negosiasinya pasukan iblis itu berniat meminta jasad Lich karena Lich adalah salah satu ilmuwan di ras iblis yang udah berkontribusi besar bagi iblis. Tapi Nares bilang dia bisa ngasih mayatnya si Lich dengan catatan pasukan iblis itu harus pergi dari kerajaan atau dari wilayah naga. Tapi Leviathan bilang nggak semudah itu karena ras naga itu udah ngebunuh Lich. Padahal udah ada perjanjian nih, jika ada ras lain yang ketahuan melakukan tindakan kriminal, maka bakal dipulangkan secara paksa. Tapi si Lich itu malah dibunuh di kerajaan naga. Dan Nares bilang intinya iblis itu pengen perang kan. Abis itu Nares bilang lagi, udahlah nggak usah banyak bacot, maju aja sini kalian. Dan terjadilah gitu solo versus squad. Tapi bukan pasukan iblis yang ngebantai Nares, itu malah Nares yang ngebantai mereka. Bahkan Leviathan sampai nggak paham lagi sekuat apa gitu kan si Nares itu. Dan setelah semuanya benar-benar kebantai sama Nares, dan ya ada beberapa yang masih hidup termasuk Leviathan, mereka semua dimasukin ke dalam penjara. Dan pas di penjara, Nares pergi gitu kan buat mengunjungi Leviathan. Nares ngasih penawaran gitu kan ke Leviathan buat ngebawa dia ke wilayah iblis dan bertemu sama Raja Iblis, tapi ditolak sama Leviathan. Nah, Nares cerita kalau buat ngebujuk Zexas sama Lena biar nggak menghukum mati Leviathan dan para bawahannya itu susah banget gitu kan. Dan karena itu harusnya Leviathan bisa menghargai nyawanya sendiri dan nyawa bawahannya. Nah, Nares bilang lagi, sebenarnya dia nggak butuh juga gitu persetujuan dari Leviathan. Dia bisa aja datang sendiri ke kerajaan iblis terus ngobrak-ngabrik tuh kerajaan gitu kan. Dan ya karena ancaman itu jadinya Leviathan ngirim surat ke Raja Iblis. Dan setelah 1 minggu akhirnya Leviathan dapat surat balasan dari Raja Iblis buat ngebawa Nares ke kerajaan iblis. Ya waktu Nares pengen pergi, Zexas dan Lena itu nggak setuju gitu. Tapi setelah diskusi yang tujuannya buat menghindari perang antara ras naga dengan ras iblis, mereka setuju Nares pergi ke kerajaan iblis. Dan bisa aja gitu kan Nares mengabaikan masalah ini. Tapi daripada mengabaikan, dia lebih milih memanfaatkan masalah ini buat nyari orang yang ngesamen dia ke isekai. Karena dengan begini dia bisa masuk ke kerajaan iblis dengan akses khusus, bukan akses ilegal kayak waktu dia masuk ke kerajaan naga. Dan sebelum Nares pergi, Zexas sama Lena bilang ke Nares kalau kerajaan naga itu berterima kasih banget ke Nares. Karena itu mereka akan selalu ada di pihaknya Nares. Nah setelah sampai di wilayah iblis, Nares nggak tahu kenapa tapi dia malah disambut gitu kan sebagai tamu kehormatan. Dan dia nggak nyangka gitu, ternyata pemimpin ras iblis adalah iblis wanita yang bernama Lucifer. Nares sama Lucifer berdiskusi soal penyerangan iblis ke wilayah naga. Dan pengakuan Lucifer, mereka itu cuma pengen ngawasin pergerakan dari wilayah naga sesuai sama peraturan para pemimpin ras, yang dimana setiap ras itu harus mengirim setidaknya 1 orang ke wilayah lain buat mengawasi pergerakan ras itu. Tapi nyatanya Lich itu dibunuh di wilayah naga. Makanya Lucifer ngirim Leviathan. Dan Nares bilang
Lah, Lich emang pantas mati kok, karena ya Lich udah ngebunuh pemimpin ras naga atau Raja Naga. Nah, Lucifer, Leviathan, terus iblis lain yang bernama Asmodeus dan Mammon itu nggak percaya gitu. Tapi ya Nares ngasih bukti kalau Lich ngebunuh Raja Naga sebelumnya. Dan Lucifer bilang dia nggak pernah nyuruh Lich buat ngebunuh Raja Naga. Dia cuma nyuruh si Lich itu ngawasin pergerakan kerajaan naga doang. Tapi Nares bilang dia nggak peduli, itu urusan kerajaan iblis, bukan urusan dia. Jadi selesain urusan ini biar nggak terjadi perang. Setelah kejadian itu, Nares dibawa keliling di kerajaan iblis sama Leviathan dan Asmodeus. Dan Nares bilang, bukannya kerajaan iblis udah kayak wilayah mati ya, karena ya penduduknya pada suram, sumber daya alam yang udah pada kacau, bahkan jalanan juga udah pada rusak gitu kan. Dan Leviathan jelasin kalau semua itu intinya gara-gara perang 100 tahun yang lalu dan sumber daya alam mereka itu jatuh ke tangan manusia. Dan ya makanya mereka kekurangan dana yang bisa dibilang mereka sangat-sangat miskin sebagai kerajaan. Dan Nares bilang hanya karena itu. Padahal ya wilayah iblis itu punya banyak hal yang mendukung buat bikin kerajaan jadi kaya. Mulai dari lahan yang subur, material yang memadai, SDM yang nggak buruk-buruk banget, terus juga punya tambang. Dan ya ini bukan soal dana doang, tapi ya iblis nggak punya ilmu buat mengelola itu semua. Nah setelah itu Nares ketemu lagi gitu kan sama Lucifer. Dan dia ngasih penawaran ke Lucifer kalau ya dia bisa aja gitu kan ngebenerin semua kerajaan iblis. Mulai dari SDM, SDA, pertambangan, intinya semuanya bisa dia benerin dalam waktu 3 bulan. Dengan catatan ras iblis bantu dia nyari seseorang. Dan Lucifer itu ya setuju gitu sama tawarannya si Nares. Walaupun ya beberapa bawahannya nggak setuju gitu kan. Kayak Asmodeus dan Mammon. Dan sesuai janji selama 3 bulan itu Nares bener-bener ngerubah struktur wilayah iblis. Mulai dari tata letak kota, perkebunan, peternakan, semuanya bener-bener dirubah total sama Nares. Bahkan ya di wilayah iblis itu sampai ada sekolah yang dibangun sama Nares. Dan gak cuma itu gitu kan, akses jalan itu semuanya juga dipermudah dan diperbaiki sama Nares. Dan berkat Nares, wilayah iblis yang 3 bulan lalu kayak wilayah mati itu sekarang jadi wilayah yang bener-bener hidup. Dan ya bisa dibilang ya sambil kerja Nares juga nyari tahu gitu kan soal yang manggil dia ke Isekai itu siapa. Tapi ya tetap nggak ada hasil dan nggak ada satupun petunjuk. Bahkan ya pakai bantuan ras iblis sekalipun tetap aja nggak ada hasilnya. Makanya ya anjir percuma gue di kerajaan iblis gitu. Dan selama 3 bulan itu pihak iblis itu juga nyari gitu kan dalang yang nyuruh Lich ngebunuh Raja Naga sebelumnya. Dan dia adalah tangan kanan si Lucifer, yaitu Mammon. Jadi ya si Mammon itu adalah dalang yang menyuruh Lich untuk ngebunuh Raja Naga sebelumnya. Mammon beranggapan kalau ras dia atau ras iblis itu lebih unggul gitu kan dari ras naga. Jadi udah wajar gitu lah kalau mereka ngerebut wilayah naga, ditambah pas ditangkap dia masih bilang jangan percaya sama Nares. Nares itu cuma pembual. Yang jadinya Leviathan yang udah kesel banget itu ngebunuh Mammon di depan matanya Nares dan Lucifer. Nah Lucifer itu menghadiahi kepalanya Mammon ke kerajaan naga, lebih tepatnya ke Zexas dan Lena sebagai tanda permintaan maaf juga. Dan mereka yang dapat kabar itu senang gitu karena ya bukan cuma dalangnya yang udah mati gitu, berarti ya perang bisa terhindari. Dan setelah kejadian itu semua iblis gitu kan termasuk Lucifer dan Leviathan itu setuju kalau Nares harus jadi suaminya Lucifer dan Leviathan dan jadi pemimpin ras iblis. Yang jelas lah Nares nolak, ogah banget gitu kan, dia terikat sama satu kerajaan. Dan karena hal itu Nares langsung aja gitu kan kabur dari kerajaan iblis. Tapi ya dia nggak kabur gitu aja gitu, dia ninggalin surat buat Lucifer dan yang lainnya. Yang di dalam surat itu tertulis urusanku di sini sudah selesai. Jadi sekarang aku akan kembali berkelana. Aku akan datang sewaktu-waktu. Salam, Nares. Nah, Asmodeus nanya, apa perlu mereka nyari Nares? Tapi Lucifer bilang nggak perlu. Nares adalah jiwa yang bebas. Mereka nggak bisa ngekang Nares. Dan nanti juga ada waktunya Nares bakal memimpin semua ras. Sedangkan Nares ya dia itu lagi memasuki wilayah kerajaan manusia hewan dengan wujud manusia kucing. Dan setelah 2 minggu dia ada di kerajaan manusia hewan, dia itu pengen muntah karena bau yang busuk banget. Tapi bukan dari makhluk hidup doang, melainkan dari kerajaannya itu sendiri. Yang menandakan kalau kerajaan itu benar-benar udah busuk sampai ke akar-akarnya.
Karena prostitusi di bawah umur, judi, penjualan narkotika, perdagangan budak, pencurian, itu semua jadi pemandangan umum di kerajaan manusia hewan. Nah, Nares itu juga sempat gitu kan kena copet di kerajaan manusia hewan. Tapi pas Nares ikutin, dia malah ngeliat kumpulan gelandangan yang belum makan. Dan ya pas Nares deketin, mereka semua pada ketakutan gitu. Tapi ya Nares tenangin mereka dan ngasih mereka makan. Abis itu Nares ngasih pekerjaan ke mereka buat nyari informasi. Dan kalau bisa, mereka bakal dibayar sama Nares. Dan habis itu ya banyak kejadian drama lah yang dialami sama Nares. Tapi yang bikin Nares kesel banget itu adalah satu keluarga yang hancur karena ulah para oknum kesatria kerajaan. Gimana nggak kesel gitu kan? Anak 5 tahun gitu disuruh nonton ayahnya dibunuh di depan mata. Terus dikasih lihat ibunya diperkaos bergiliran sama para kesatria kerajaan itu di depan matanya juga. Yang wah, Nares sampai muntah di situ. Dan pas Nares nyari tahu ternyata itu nggak sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Makanya buat ngeberantas masalah kayak gitu, Nares harus ketemu langsung sama Raja Manusia Hewan. Nah, setelah 2 minggu, akhirnya ya Nares dapat informasi. Satu-satunya cara Nares bisa mendekati Raja Manusia Hewan adalah mengikuti turnamen yang lagi diadakan di kerajaan manusia hewan. Dan ya dia berhasil menang nih sampai bisa ngalahin semua peserta unggulan, termasuk para kesatria kerajaan. Dan berhubung dalam peraturan itu boleh membunuh, makanya ya Nares membunuh orang yang benar-benar bau busuk, termasuk beberapa kesatria kerajaan. Dan hal itu menarik perhatian Raja Manusia Hewan, yang akhirnya ya si Raja itu nawarin ke anaknya, apa mau gitu jadi istrinya Nares. Dan anaknya si Raja yang bernama Rachel itu bilang kalau Nares bisa ngalahin dia maka dengan senang hati. Dan karena hal itu diadakan pertandingan dadakan antara Nares ngelawan Rachel. Dan ya Nares sih bodo amat gitu ya, nggak masalah juga gitu. Demi bisa ketemu sama Raja Manusia Hewan ya dia nggak masalah harus bertanding ngelawan Rachel. Tapi bagi Nares ngelawan Leviathan itu lebih menarik gitu ketimbang ngelawan Rachel yang dalam 3 kali pukul sama Nares itu udah KO gitu loh. Dan karena hal itu Nares diundang buat datang ke kediaman Raja Manusia Hewan. Dan di sana Nares dibuat shock karena dia dikasih proposal pernikahan. Sampai dia ngebatin kenapa begini lagi gitu. Tapi ya dengan santai Nares ngerobek proposal itu yang ngebikin semua manusia hewan yang ada di situ itu ngarahin senjatanya ke Nares. Dan Raja bilang Nares itu udah nginjek-nginjek harga diri manusia hewan. Dan tiba-tiba ekspresi Nares itu nunjukin kekesalan gitu kan, nunjukin emosinya. Dan dia bilang, terus yang kalian lakuin dengan tindakan menjijikan kalian itu apa gitu kan? Prostitusi di bawah umur, penculikan, perdagangan budak, perkaos di depan umum, apalagi gitu loh. Nah, Nares jentikin jarinya dan semua manusia hewan yang ada di situ itu langsung pada pingsan. Dan Raja Manusia Hewan itu langsung shock pas Nares nunjukin wujudnya yang berubah jadi kayak sebelumnya. Nares bilang tadinya dia pengen sedikit bermain-main gitu kan sama Raja Manusia Hewan. Tapi setelah 2 bulan di sini kayaknya dia nggak bisa diem aja gitu kan ngelihat apa yang terjadi di kerajaan manusia hewan. Habis itu Nares gelut gitu kan ngelawan Raja Manusia Hewan. Tapi ya jelas lah Nares lebih unggul. Dan Nares itu juga sempat bilang, cuma ini kekuatanmu. Bahkan Leviathan itu jauh lebih kuat dari ini. Dan sebelum Raja Manusia Hewan itu dibunuh sama Nares, Nares bilang dia udah janji sama seseorang buat ngebunuh Raja Manusia Hewan. Dan orang itu ya bocah 5 tahun gitu kan yang sebelumnya ngelihat ibunya diperkaos dan bapaknya dibunuh di depan matanya. Dan tanpa ragu Nares menggal kepala Raja Manusia Hewan. Dan Rachel yang ngelihat itu pengen kabur gitu. Tapi ya langsung digorok lehernya sama Nares. Nah, para pasukan penjaga yang udah pada bangun gitu kan pada shock ngelihat Nares. Dan ya mereka pengen ngelawan Nares, tapi Nares malah ngangkat tangan yang tandanya dia menyerah. Nah, pemimpin kesatria itu langsung nangkep Nares. Dan pas Nares pengen dieksekusi di depan publik karena ngebunuh keluarga kerajaan, para gelandangan, budak, orang-orang dari kalangan bawah itu semuanya ngebela Nares sampai terjadi kericuhan yang cukup gede. Dan itu dimanfaatkan sama Nares buat kabur. Dan Nares yang udah sampai di perbatasan wilayah kerajaan manusia hewan, ternyata dia itu udah ditungguin sama pemimpin kesatria yang tadi nangkep dia yang bernama Gary. Gary bilang dia berterima kasih karena pertolongan Nares yang udah ngebunuh Raja Manusia Hewan dan Rachel. Karena ya mereka emang pantas mati bagi si Gary. Habis itu Gary bilang lagi,
Mulai sekarang kerajaan manusia hewan selalu berpihak ke Nares. Dan Nares bilang, lakukan apa yang kau inginkan. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut lu nih, Cuk? Coba tulis jawaban lu di kolom komentar. Karena jujur aja, ini asalnya cerita belum selesai nih. Ini aja udah gue persingkat masih belum kelar gitu kan. Masih panjang banget. Masih ada ya sekitar 4 ras lagi nih yang harus dijelajahi sama si Nares. Jadi ya gimana menurut lo? Gue nggak tahu sih bakal gue lanjut apa enggak. Yang jelas ya buat cerita awalan kayak gini lah. Nggak awalan sih, ini jatuhnya udah masuk pertengahan cerita ya. Kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike, kocok. Gue nggak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.